Mau beli barang second tapi takut nggak ori, udah nggak bagus, nggak nanti ditipu. Ini tips dan hal-hal yang harus diingat kalau mau COD. Berdasarkan pengalaman pribadi gue loh. Halo, ngelanjutin video gue dari yang sebelumnya tentang pengalaman COD Epic. Yang belum nonton videonya, klik link di sini ya. Kalau dari gue sendiri sih untuk pengalaman COD udah lumayan banyak. Dari mulai Kaskus jual beli, terus ke toko bagus, terus sekarang udah di OLX. Ya lumayan banyak, mulai dari gadget, handphone, jam tangan, modem yang masih zaman flash disk itu, dulu zaman iTouch. Terus sampai ke furnitur, beli kulkas, terus beli ini kursi WFH, hasil COD juga. Sombong amat. Dari semua itu, aku pengen share kalau sebenarnya kalau COD itu seru loh dan nggak semenyeramkan itu. Sip, oke. Atau sebenarnya untuk yang belum pernah dan nggak suka, misalkan untuk yang pertama sebenarnya lebih ke skill kita tentang untuk tahu soal barang. Karena kalau misalnya beli barang baru, pasti kan kita kayak cuman milih antara beberapa tipe dan spek basic yang kita bandingin. Untuk compare misalkan setelah barang yang mana kita tahu ya oke gitu, kita pilih yang itu. Cuman kalau untuk ini kan beda, jadi bakal riset lebih jauh. Ya otomatis kita bakal lebih paham kan soal barangnya, karena nggak mau ditipu kan. Selanjutnya untuk yang kedua, dengan budget yang sama, kita bisa dapat barang yang lebih bagus. Oh my god. Apalagi kalau duit sendiri, misalkan nanti pas udah dijual lagi terus barangnya harganya jauh kan, sebenarnya nyesek ya selisihnya. Apalagi kalau misalkan yang bosenan kan, kecuali kalau emang zaman dulu dibeliin sama orang tua, ya kan kalau untuk sama mereka jangan kan beli second. Beli barang online aja belum tentu mau, harus bener-bener datang ke tokonya, lihat barangnya, megang, bayar, bener-bener harus di toko gitu. Nah, ada nggak nih orang yang kayak gini? Kalau untuk yang nggak suka sih mungkin dia kayak lebih self pride gitu sih. Kenapa harus pakai barang second? Kan bukan bekas tangan orang, terus nanti kondisinya belum tentu bagus, yang pasti-pasti aja lah gitu. Ini sebenarnya nggak selalu juga, karena sedikit juga orang yang jual barang misalkan dia nggak jadi pakai, jadi barang masih bagus, atau misalkan dia dari hadiah tapi misalkan dia nggak suka, itu bisa banget ditemuin. Nah, jadi gimana? Udah lebih ngelirik sama barang second? Bisa jadi. Kali ini gue excited banget, gue mau share soal tips dan hal-hal yang harus diingat kalau mau COD. Yang pertama, make sure harganya harus clear sebelum lu ketemu. Jadi harus buat fix dulu nih harganya sebelum ketemu. Bisa dari chat di iklannya atau dari chat pribadi WhatsApp misalkan. Jadi misalkan pas udah ketemu, tugas kalian adalah cek fitur barang, kalau misalnya cocok bisa bayar dan langsung sesuai ya udah cabut gitu, selesai. Karena sebenarnya kalau untuk gue pribadi ngehindarin untuk nego di tempat karena bakal banyak faktor. Bisa jadi nanti kitanya nggak enak, atau misalkan nanti kasihan lah. Sebenarnya ya bakal banyak faktor sih kalau misalkan setelah ketemu. Jadi untuk meminimalisir faktor itu ya better nego harga udah fix di sebelum ketemu. Lagi pula kalau misalkan nanti udah setelah nego ternyata harganya nggak ketemu, terus mau pulang lagi gitu, kan buang-buang waktu, sayang juga maksudnya. Kecuali kalau yang nominalnya besar ya, kadang suka ada yang bilang di trade-nya nego di tempat sampai jadi. Itu juga ada, misalkan kayak beli rumah, misalkan beli mobil atau beli tanah, ya itu sesuai kesepakatan aja sih. Yang kedua, sepakatin tempat COD-nya. Saran gue sih lebih ke tempat yang umum juga ya. Waktu itu kayak pernah gue COD di stasiun. Sebenarnya lebih ke safety juga. Kecuali memang suka ada keterangan di iklannya yang ngasih tahu kalau cuma bisa COD setelah balik kantor misalkan. Ya itu sesuai kesepakatan juga sih sebenarnya. Mau nggak mau kalau kayak gitu. Atau ada note barang ambil sendiri di rumahnya. Ya itu bisa jadi. Yang ketiga, kalau misalkan beli elektronik yang memungkinkan punya kelengkapan kartu garansi atau bon pembelian, jangan lupa minta kelengkapan itu juga. Itu sebenarnya buat pendukung barang itu original sih sebenarnya. Jadi misalkan kayak bon pembelian atau resit pembelian,
atau kartu garansi kan biasanya suka ada nama tokonya atau nama kasirnya sampai ke stem dari tokonya, itu untuk mengurangi risiko barangnya nggak original sih sebenarnya. Ya bukan. Yang keempat, pelajari barang yang mau dibeli. Nah ini pasti kan, jadi ya pas COD bisa jadi lebih efektif nih, kita tinggal ngecek fitur-fiturnya. Karena jangan sampai ada yang kelewat, misalkan setelah baru ketahuan kalau speakernya ternyata nggak bisa. Fitur-fitur ini juga penting sebenarnya untuk dipelajari lebih jauh, karena sebenarnya lebih bahayanya juga kalau barangnya itu replika. Jadi kalau untuk secara kelengkapan kan dia untuk dari box, paper bag, dusbooknya juga dia biasanya lengkap nunjukinnya, cuman ternyata memang dia itu untuk kualitas barangnya memang replika atau KW lah istilahnya. Kayak gini kan bahaya banget nih, harus pintar-pintar bedainnya. Karena dari pengalaman gua waktu itu pernah bilangnya dia original, ternyata setelah gua cek dari material detailnya juga beda. Jadi dari situ kan udah bisa ngebedain untuk barang replika sebenarnya itu harus tahu. Yang kelima, baca iklan sedetail-detailnya. Kalau misalkan ada part yang nggak tertera, ya tanya aja. Kadang kan seller mungkin nggak maksud untuk bohong, tapi ya mungkin emang dia nggak ngejelasin aja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menurut kalian nggak jelas, ya tanya aja. Apalagi biasanya kadang kalau misalkan di iklannya infonya tuh suka nggak clear, terus fotonya juga nggak jelas. Biasanya kalau untuk yang ngepostnya biasanya iklan kalau misalkan orang tua, biasanya udah fotonya nggak jelas, terus fotonya nggak lengkap. Kan kalau gitu bisa jadi khawatir kondisinya masih bagus apa enggak atau gimana, kan lebih baik minta duluan kan. Tapi kadang ada juga kan seller yang memang kalau misalkan mau minta foto jelas bisa langsung request foto. Karena balik lagi kan, kalau misalkan kita udah paham dan yakin barangnya cocok, ya kita juga lebih puas kan kalau untuk beli barangnya. Yang keenam, menurut gue poin yang penting juga, yaitu hindari beli barang yang emang dia suka jual beli barang itu. Karena sebenarnya dari gue pribadi, kalau kita mau beli barang kan pasti kita riset tuh. Nah kalau misalkan si orang yang udah biasa jual beli, pasti kan dia lebih tahu ilmunya sedikit. Jadi kalau misalkan ada part-part yang diganti kan kita nggak paham juga. Dan kemungkinan kita bisa kalah skill duluan. Kekurangannya untuk beli dari yang jual beli itu, untuk mereka tujuannya itu untuk cari untung. Jadi untuk kita negosiasi harga, jadi nggak bisa lebih maksimal kan sebenarnya. Gitu 6 tips dan hal-hal yang harus diingat sebelum COD. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Kalau untuk ada poin tambahan, tips dari kalian, komen di bawah aja ya. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye.